Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar, channel yang membahas seputar sembako, teman-teman. Ya, pada video kali ini kita akan sharing-sharing lagi dan kita akan bahas mengenai rahasia usaha warung sembako, teman-teman. Ya, pada video kali ini sebelum kita lanjut ya, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk melihat perkembangan channel ini ya. Dan dukung terus biar makin berkembang seperti channel-channel atau para youtuber yang ada di mana saja berada ya teman-teman. Ya baik teman-teman dan sahabatku semuanya, untuk kali ini kita lanjut ya mengenai rahasia usaha warung sembako kecil ya. Nah teman-teman dan sahabatku semuanya, kita dalam melakukan usaha warung sembako kecil ya, tentu kita mempunyai usaha mandiri ya. Nah ini kebetulan untuk membahas usaha mandiri yaitu warung sembako kecil ya. Nah ini perlu diketahui ya teman-teman dan sahabatku semuanya, sekecil apapun usaha kita, usaha warung sembako itu adalah usaha kita sendiri ya teman-teman. Makanya sekecil apapun bosnya itu adalah kita yang mengelola ya teman-teman. Nah dari itu, untuk meningkatkan usaha warung sembako kecil kita biar berkembang, biar sukses, dan biar selalu meningkat, itu tergantung kita yang mengelola ya teman-teman. Karena kita sebagai bos di usaha warung sembako biarpun masih kecil ya teman-teman. Makanya bagi teman-teman semuanya, apalagi masih pemula ya. Nah yang masih pemula pun harus tahu ya teman-teman, karena kita mendirikan sebuah usaha walaupun warung sembako kecil yang tentu belum segede yang kita harapkan ya. Tentu kita semuanya ya mengharapkannya itu warung sembako kita sedikit demi sedikit akan menjadi gede ya teman-teman, dan omset semakin meningkat itu sudah pasti tujuan kita ya teman-teman. Nah perlu diingat kembali ya teman-teman, sebagai usaha warung sembako kecil itu ya bosnya kita sendiri. Makanya baik perjalanannya, baik itu dari segi pengelolaan, dari segi apapun ya kita yang harus mengelola warung sembako kita biarpun masih kecil ya. Bagaimana kita harus melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan dari kebutuhan para pelanggan kita, kebutuhan-kebutuhan dari pembeli kita itu bagaimana. Nah ini Anda semuanya yang harus memikirkan, dan Anda yang harus mempunyai strategi, mempunyai cara agar warung kita itu makin berkembang ya teman-teman. Nah dari itu, kita sebagai bosnya di warung sembako ya, tentu usaha sekecil apapun itu bosnya kita sendiri ya teman-teman. Makanya kita harus mempunyai strategi yang jitu. Di antaranya kita harus menyiapkan produk-produk yang berkualitas dan produk-produk yang bisa mempunyai gaya tarik kepada para pembeli kita, kepada para pelanggan kita. Nah ini harus kita pikirkan ya teman-teman. Nah maka dari itu ya teman-teman dan sahabatku semuanya, kadang kita itu kurang mencermati hal yang demikian ya. Ketika kita mendirikan sebuah usaha warung sembako itu, kadang kita tidak kepikiran apa
dan yang harus kita rencanakan dan kita perkembangkan ya. Nah, itu biasanya ketika kita memulai usaha warung sembako atau yang sudah berjualan setiap harinya di usaha warung sembako, biarpun masih kecil, kadang itu kita kurang mempunyai rasa percaya diri, kurang pede, dan kurang mempunyai gagasan-gagasan atau kedepannya bisa meningkatkan. Nah, ini perlu kita sadari ya teman-teman, bahwa usaha warung sekecil apapun usaha mandiri kita itu, yang mengelola itu ya kita sendiri ya teman-teman. Makanya dari itu bagi teman-teman dan sahabatku semuanya ya, bagaimana kita harus mengembangkan usaha kita supaya meningkat, supaya maju, lebih jaya lagi dan lebih sukses lagi. Nah, kepercayaan diri itu harus ada sebagai bos di usaha kita tersendiri ya teman-teman. Nah, dari itu kita harus bisa mencermati kepada para pembeli atau kepada para pelanggan ya. Biasanya itu pelanggan ada yang menyebutkan pembeli adalah raja. Nah, itu sangat-sangat betul sekali ya. Tapi ya kita harus pede juga kepada para pembeli atau para pelanggan kita. Pelanggan itu sebuah atau pembeli itu sebuah raja di usaha warung sembako kita yang berjualan setiap harinya, tapi tidak dipungkiri dan tidak apa ya teman-teman, tentu kita itu sebagai raja. Nah, tentu sebagai bosnya raja malah ya teman-teman. Jadi pembeli adalah raja, nah kita menjadi bosnya raja. Nah, itu jangan kita itu apa ya teman-teman, kita jangan terlalu lemah sebagai usaha warung sembako ya. Tentu pembeli itu ada yang mengatakan pembeli adalah raja, kita sebagai bosnya raja. Nah, makanya dari itulah kita harus mempunyai rasa pede, rasa percaya diri bahwa usaha di warung sembako kecil kita itu ya bosnya kita sendiri. Makanya bagaimana perkembangannya dan bagaimana peningkatannya, bagaimana secara mengelola keuangannya, bagaimana mengelola produk-produk yang harus kita setiap harinya itu kita jual di usaha kita sendiri ya teman-teman. Nah, itu harus kita yang melakukan atau yang melangkah demi sedikit kita yang mengatur segala sesuatunya ya. Makanya kita harus bisa-bisa memilah-milah di antaranya kepada para pelanggan kita harus sabar, kita harus apa ya? Tentu harus hormat kepada para pembeli. Nah, itulah salah satu untuk memikat gaya tarik para pembeli ke usaha kita ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Pembeli adalah raja, kita sebagai bosnya raja, tapi jangan terlalu apa ya teman-teman? Kita sebagai raja, bosnya raja terus apa ya? Harus kita sama pelanggan itu ya harus mempunyai rasa apa ya teman-teman, kepedulian kita sebagai usaha warung sembako ya, walaupun jadi bos. Nah, jadi bos pelindung lah, itulah yang disebutkan usaha mandiri ya. Ketika ada pembeli yang meminta apa-apa walaupun kita sebagai bosnya raja, nah diperlakukan dengan baik dan diperlakukan dengan sebaik mungkin ya, dengan kejujuran dan kesabaran. Ketika ada pembeli atau pelanggan kita itu nyari, ya kita layani dengan baik dan dengan kesabaran, dan tentu kita harus berkomunikasi dengan secara baik-baik terhadap para pembeli yang kadang ada yang mengatakan pembeli adalah raja. Nah, itu ya kita terima aja, karena di balik itu semuanya kan kita sendiri yang mengelola usaha warung sembako, ya berarti kita yang menjadi bosnya raja. Tapi diingat ya teman-teman. Nah, itu kadang kita tidak apa ya, tidak sampailah pemikiran sampai
segitunya. Tapi ya untuk video kali ini ya untuk penyemangat kita bersama ya teman-teman, yang baik dari yang masih usaha warung sembako kecil, yang sudah besar, yang sudah tentunya sudah mempunyai bercabang-cabang. Nah, itu disitulah ada rahasia kita sebagai usaha warung sembako itu adalah bos para raja. Nah, ini kadang teman-teman itu belum tahu ya teman-teman. Nah, kita sharing-sharing dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu itu penting ya teman-teman. Yang penting kita tetap semangat, konsisten dalam berjualan. Masalah hasil, masalah sukses itu berjalannya waktu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kita semuanya yang mendirikan sebuah usaha warung sembako, toko sembako, warung kelontong, mudah-mudahan diberikan kelarisan dan diberikan keberkahan yang selalu meningkat ya teman-teman, dan diberikan laris manis biar usaha kita itu semakin meningkat dan omset itu makin meningkat ya teman-teman. Ya baik teman-teman dan sahabatku semuanya, pada video kali ini semoga bermanfaat, kita sharing-sharingnya atau berbagi ilmu atau berbagi pengalaman ya teman-teman. Sekecil apapun kita syukuri dan kita jalani dan kita nikmati ya teman-teman. Salam usaha warung sembako dan salam warung sembako kecil. Yang penting mempunyai usaha sendiri itu lebih enak ya teman-teman. Ya cukup sekian dari video kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.